Oke, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat malam. Saya rindu melihat tangan-tangan anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan malam hari ini. Lambaikan tangan kita, kita semua yang diberkati Tuhan dan limpah dengan sukacita malam hari ini. Shalom. Puji Tuhan, sehat-sehat Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan, kita dalam penyertaan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik malam hari ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari satu hati kita berdoa. Sungguh hati kami limpah dengan pujian syukur kepadamu Tuhan. Kalau pada saat sore malam hari ini Tuhan himpunkan kami untuk ada di dalam doa malam online kami Tuhan, malam pujian penyembahan kami di hadapan akan Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas setiap kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan atas kehidupan kami. Setengah hari boleh berlalu dalam kehidupan ini Tuhan. Kami boleh beristirahat malam hari ini. Tapi sebelum semuanya itu Tuhan, kami mau satukan hati kami ada di dalam satu himpunan kudus-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa malam hari ini, malam di mana ada sebuah terobosan baru Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Hati-hati yang rindu akan Tuhan, hati yang haus dan lapar akan Tuhan, akan dikenyangkan Tuhan, akan dipuaskan Tuhan. Karena kami sungguh percaya pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Kalau kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, kami percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi satu-satunya penolong dalam kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, membebaskan hati kami, memuji Raja di atas segala Raja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap memuji Tuhan, mari bersama kita katakan, amin, haleluya. Mari pujikan pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Katakan, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari berkata, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Oh, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pembuliku. Mari katakan, Engkau Tuhan yang setia, oh, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku kan berharap padamu. Mari katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Mari katakan, Engkau Tuhan memberkati. Yes, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lebih dahsyat lagi, mari katakan, satu-satunya yang ku andalkan, oh, satu-satunya yang ku percaya, yang Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, oh, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, satu-satunya yang ku andalkan, yes, satu-satunya yang ku percaya. Oh, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya, oh, yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Mari kata, Engkau Tuhan memberkati. Yes, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lebih dahsyat katakan, satu-satunya yang ku andalkan, oh, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, ya, sumber pengharapan, amin, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan. Mari katakan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dia Tuhan yang memberkati engkau dan saya. Engkau Tuhan memberkati, yes, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, oh, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Bersyukur buat Tuhan yang memulihkan, yang menyembuhkan kami. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Bapa. Kau Bapa yang baik. Mari sembah Tuhan. Oh, buat semua kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur, mengangkat tangan kami sembah-Mu Bapa. Oh, Raja di atas segala raja, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberkati, oh Tuhan yang menyembuhkan kami. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan.
Tuhan, Allah yang memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan, oh terima kasih. Oh, dengan apa kan kami balas segala kasih dan setiamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Hati kami limpah dengan pujian syukur. Terima kasih Tuhan. Betapa baiknya Engkau dalam kehidupan ini. Sungguh ajaib untuk dimengerti segala perkara yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kami. Sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa kami mengasihi-Mu Tuhan. Betapa kami mengasihi Allah yang terlebih dahulu mengasihi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya di saat kami menyembah Tuhan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Hati kami dipulihkan, tubuh kami yang sakit disembuhkan, dan hadirat-Mu menjamah kami. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Mari pujikan pujian ini. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus. Oh, hanyakah satu-satunya Allahku. Yes, padamu ku menaruh semua pengharapanku. Mari katakan, betapa kita yakin akan janji-janjinya. Betapa ku yakin akan janji-Mu. Firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Oh, ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Mari katakan, di saat ku menyembah-Mu, ya kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu oh, terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Mari kita yang yakin akan keberadaan Tuhan katakan, betapa ku mengasihi-Mu Yesus. Oh, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa kami yakin, betapa ku yakin akan janji-Mu. Oh, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu oh, sepanjang hidupku. Mari katakan, di saat kami menyembah-Mu Tuhan, di saat ku menyembah-Mu oh, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ya, ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar
biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Dengan lembut mari katakan, di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Sekali lagi katakan, di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, oh yes, amen, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Allah yang sudah menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Oh, ya Engkau Allah yang baik, Engkau Tuhan yang memperhatikan kami. Kami bersyukur. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih, oh terima kasih. Haleluya. Dia Yesus yang baik, Tuhan yang menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Mari katakan bersama, ya Allah, ya Allah Bapa, ya Allah Bapa, Diapa bagiku. Mari dengan lembut katakan, Dia Allah Bapa. Oh Yesus, Dia Allah Bapa, Dia Allah Bapa, Dia bagiku. Mari katakan bersama, Ya Allah Bapa, Dia Allah Bapa. Oh
Dia Yesus yang baik. Mari katakan, Dia Allah baik. Amin. Dia Allah baik. Dia baik bagiku. Dia Allah baik. Mari katakan, Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia baik bagiku. Dia baik bagi kami. Dia baik bagiku. Haleluya. Buat semua kebaikan-Mu Tuhan, kami bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu. Terima kasih Yesus buat keajaiban-Mu bagi kami. Kami bersyukur. Oh, terima kasih ya Yesusku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Yesusku. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat keajaiban-Mu senantiasa kami boleh nikmati. Sekalipun kami ada di dalam lembah yang gelap, kami percaya penyertaan Tuhan yang ajaib Tuhan nyatakan atas setiap kehidupan kami. Sekalipun kami dalam masa-masa kekeringan Tuhan, Tuhan gak pernah menyertai, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan dalam kehidupan kami. Kami percaya akan penyertaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari jemaat kita katakan pujian ini. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Oh, sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Lagi katakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Yes, amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya. Aku percaya. Oh, berkat-Mu atasku melimpah. Yes, amin. Kebajikan, kemurahan
selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lebih dahsyat mari katakan, aku percaya, yes, berkat-Mu atasku melimpah, amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Katakan, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari katakan, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Katakan, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Lebih dahsyat lagi, mari katakan, sekalipun aku harus melewati maut, aku takut bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekali lagi katakan, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Katakan, kita perlu Tuhan. Ku perlu Kau dalam hidupku. Oh, ku perlu Kau dalam hidupku. Mari sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih buat Allah yang memperhatikan kami. Terima kasih untuk Tuhan yang senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur malam hari ini Tuhan, Engkau sudah himpunkan kami untuk kami boleh menaikkan pujian syukur di hadapan akan Tuhan, boleh memuji menyembah akan Tuhan, dan sesaat lagi kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami mau siapkan tanah hati yang terbaik untuk kebenaran firman itu ditanamkan dengan di tanah hati yang terbaik dalam kehidupan kami, sehingga kami percaya setiap perkataan firman-Mu tidak akan pernah berpulang sia-sia. Kami boleh mendapatkan sebuah terobosan yang baru, kekuatan yang baru, pemulihan melalui kekuatan dan kuasa firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Puji Tuhan. Waktu selanjutnya saya berikan pada hambanya. Ya, shalom Bapak Ibu.
Selamat malam semuanya. Om, Ya, puji Tuhan, kalau malam hari ini kita masih dikasih kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, bersekutu sama-sama, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Boleh malam hari ini, biarlah setiap perkataan yang terucap pada malam hari ini bukan hamba lagi Tuhan, tapi perkataan dari Engkau dan Engkau sendiri beracara mengurapi dengan urapan yang baru dan mengurapi setiap eh, teman-teman di tempat ini yang semuanya semua boleh mengalami lawatan Tuhan, semua boleh mengalami apa yang menjadi kebutuhan di tempat ini terjadi tergenapi. Kau beracaralah Tuhan pada malam hari ini. Satu yang hamba minta adalah Tuhan yang bertata di setiap perkataan-perkataan yang boleh disampaikan dan itu menjadi sesuatu rema yang bagi jemaatmu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Ya, pada malam hari ini saya akan bawakan satu tema yaitu pilihan Tuhan. Ya, kenapa saya bawakan tema ini cukup menarik dan sangat menjadi berkat buat saya secara pribadi. Ya, beberapa hari yang lalu saya eh, biasa untuk beli buah-buahan ya. Kalau beli buah-buahan, saya selalu memilih yang bagus, ya, selalu memilih yang bagus, fresh dan lain sebagainya. Nah, biasanya karena pergerakan kegiatan saya banyakkan di salah satu tempat tempat yang di daerah Grandville, saya banyakkan beli buah di sana. Tapi karena pada hari itu saya nggak jauh dari rumah, saya sudah lama nggak ke sana. Saya pikir, udah, saya pengen beli buah di sana dan saya memilih ya. Pada saat saya memilih buah itu, saya percaya buah itu bagus. Saya percaya hasil yang buah yang saya pilih itu adalah karena saya tahu di tempat buah yang saya beli ini selalu adalah buah pilihan yang terbaik, yang premium istilahnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, pada saat saya memilih buah itu, saya percaya dan saya sudah pegang itu semuanya baik. Dan apa yang terjadi ketika pulang sampai di rumah, saya buka, itu salah satunya biji salak ya. Salak itu saya lihat dari luarnya itu fresh bagus. Tetapi pada saat sampai di rumah, ternyata ada juga dari 20 butir, 25 butir atau 20 butir saya lupa, ada 2 butir yang busuk ya. Padahal itu buah pilihan. Nah, pada saat busuk tentu saya nggak makan. Saya buang karena sudah nggak mungkin saya makan lagi gitu ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, waktu kita melihat buah itu busuk berarti kan udah nggak perlu lagi, udah kita buang ke tong sampah, udah bukan merupakan buah pilihan lagi. Seperti itu. Nah, sama di dalam kehidupan kita, secara manusia, kita selalu melihat pandangan manusia terhadap kita, pandangan manusia di sekitar kita, keluarga kita, orang terdekat kita, itu selalu melihat dengan yang di depan mata. Tapi di hadapan Tuhan itu berbeda. Kita merupakan orang-orang pilihan Tuhan. Tentu kalau orang-orang pilihan Tuhan pasti the best dan luar biasa. Amin Bapak Ibu. Dan kita berharga di mata Tuhan. Nah, sama-sama kita lihat di slide yang pertama itu tentang dasar dari pilihan Tuhan itu apa dari ayat 1 Korintus 1 ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih oleh Allah. Ya, di sini dipilih oleh Allah. Kita ini dipilih oleh Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Dan kita ini berjalan dengan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Penuh dengan sesuatu yang luar biasa. Saya mau katakan, kenapa saya berkata seperti itu? Saya merupakan orang pilihan yang Tuhan berikan. Ya, di masa kecil saya mungkin bukan orang pilihan. Tapi ketika saya beranjak dewasa, saya mulai merasakan saya ini orang pilihan Tuhan. Ada hikmat yang Tuhan berikan, strategi yang Tuhan berikan, apalagi ketika udah menjadi hamba Tuhan, pilihan itu semakin terlihat dan dipakai Tuhan di sana. Itu merupakan pilihan Tuhan yang luar biasa. Nah,
ini kita tidak perlu melihat pandangan manusia terhadap kita, tapi kita melihat bagaimana Tuhan memandang kita. Dan di sini boleh dikatakan waktu orang itu suka menilai kita, bahkan mencemooh kita, bahkan berkata-kata soal kita, nggak usah peduli. Tapi bagaimana kita menempatkan ini loh, saya pilihan Tuhan, saya tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, di ayat 29 dikatakan supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Semakin kita menjadi orang pilihan Tuhan, kita diberikan hati yang luar biasa adalah kerendahan hati yang luar biasa untuk kita terus mengagungkan Tuhan. Karena saat kita mengagungkan Tuhan, kemuliaan Tuhan itu benar-benar terpancar dari kehidupan kita, dari wajah kita sendiri. Itu yang menunjukkan kita itu merupakan pilihan Tuhan. Ya, saya mau katakan waktu kita berjalan, kita mau berada dimanapun, itu akan terlihat berbeda. Orang pilihan Tuhan itu berbeda. Perkataannya berbeda. Cara berpikirnya semua berbeda. Dan ini merupakan orang yang menjadi berkat bagi orang banyak. Nah, ayo kita lanjut slide berikutnya. Tuhan punya tujuan di dalam setiap kita. Ketika Tuhan punya tujuan dalam setiap kita, kita jangan melihat ukuran dunia terhadap kita. Ya, Allah memilih bukan ukuran dunia, tetapi dengan ukuran Allah sendiri. Tuhan itu punya ukuran yang luar biasa karena kita merupakan pilihan Dia. Nah, selama kita bersama Yesus, kita sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan ini, kita dimampukan untuk bisa melakukan banyak tugas-tugas yang Tuhan berikan, itu merupakan pilihan Tuhan. Kalau engkau sekarang dikasih kekuatan yang powerful, itu adalah pilihan Tuhan. Dan saya mau katakan, berapa waktu lalu saya dipilih Tuhan untuk boleh bekerja di salah satu bidang yang saya tidak pernah geluti. Dan berapa waktu lalu saya berangkat ke kota Palembang. Pernah nggak terlintas saya akan ke tempat itu. Itu merupakan satu pilihan. Bahkan yang saya geluti itu ada hal yang benar-benar baru. Di dalam setiap hari doa saya bersama anak-anak. Setiap pagi saya berdoa bersama anak-anak. Saya cuma katakan apa Tuhan. Tuhan selalu berikan hal-hal yang baru dan itu terjadi. Ketika 2-3 orang berkumpul memanggil namaku, aku ada dan aku hadir. Dan itu membuat kita itu menjadi satu pilihan Tuhan yang menjadi satu pilihan Tuhan yang berharga. Dan saya mau katakan ketika kita menjadi pilihan Tuhan, ya terus satu pilihan yang luar biasa. Dan anak saya tiga-tiganya sekarang adalah merupakan pilihan Tuhan yang mereka semuanya rajin ibadah, rajin mencari Tuhan. Terlihat dari kehidupannya apa? Berbeda. Satu persatu dipromosikan oleh Tuhan. Itu dahsyatnya luar biasa. Dan waktu dia diberikan yang luar biasa itu merupakan pilihan Tuhan itu terjadi. Yang lalu anak yang pertama, kedua, ketiga, Tuhan kasih yang luar biasa sampai hari ini. Dan Tuhan tidak melihat apa yang kamu miliki, tapi Tuhan melihat lebih kepada kedalaman hati kita. Ketika Tuhan melihat kedalaman hati kita, itu yang Tuhan lihat seperti apa? Hati yang murni di hadapan Tuhan. Ketika kau melakukan sesuatu tanpa ada embel-embel, kita bisa rasa. Waktu Tuhan dalam pengiringan dengan Tuhan, kita bisa rasa orang yang berjalan bersama kita itu ada embel-embelnya enggak. Itu akan terlihat. Jujur, di awal tahun saya selalu bilang, Tuhan, saya mau berjalan di awal 2025 jika ada orang yang tidak sejalan, tidak sefrekuensi, yang bukan pilihan Tuhan, jangan jalan bersama dengan saya. Bawa dia untuk berjalan bersama saya ketika dia bisa maju bersama-sama dengan saya, bisa terus melayani Tuhan, terus melakukan tugas-tugasnya. Dan jujur, ketika itu pilihan itu terjadi, kita bisa melihat waktu partner kerjanya saya bukan merupakan pilihan Tuhan. Tuhan geser. Tuhan singkirkan satu persatu. Begitu juga dalam pergaulan kita. Tuhan singkirkan satu persatu. Nah, saat kita tidak termasuk dalam hitungan Tuhan, disitulah Tuhan mengangkat kita. Tuhan promosikan kita. Tuhan menjadikan kita berbeda. Nah, pada saat saya menjadi pilihan Tuhan, saya bekerja di sekuler pun, Tuhan menunjukkan caranya Tuhan untuk mengangkat saya, mempromosikan saya, menunjukkan hal-hal baru yang Tuhan kasih ke saya yang saya tidak pernah geluti. Sampai akhirnya saya memahami
Dengan hikmatnya dari Tuhan, saya bisa kerjakan. Kenapa? Karena saya merupakan pilihan Tuhan. Waktu saya berjalan untuk mengerjakan kegiatan di Palembang, saya ditawarkan lagi. Dalam waktu 3 hari terakhir ini, saya akan diutus ke Sulawesi. Bahkan saya bilang, Tuhan, siapa saya? Kau jadikan aku berharga. Engkau jadikan aku orang pilihanmu. Sehingga kau utus. Pernah kebayang di saat waktu saya pelayanan, saya selalu siapkan dana untuk saya melayani di kota itu. Tapi pada saat saya akan berangkat ke kota Palembang, semuanya tersedia. Bahkan makan, tidur, sampai pesawat semua tersedia Tuhan sediakan. Bahkan waktu saya akan berangkat ke Sulawesi, dari Sulawesi pun apa? Kami ingin mengundang Ibu datang semua jatah tiket 2 kali pesawat pun kita akan kasih. Terus hotel, makan, semuanya kita akan sediakan. Itu merupakan pilihan Tuhan. Waktu Tuhan tempatkan kita untuk menjadi pilihan Tuhan, itu adalah sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan. Dan kita hanya lakukan yang terbaik buat Tuhan, bukan untuk manusia. Waktu kita punya satu motivasi untuk terbaik buat Tuhan, itu merupakan pilihan Tuhan yang luar biasa. Slide berikutnya adalah kriteria menjadi pilihan Tuhan itu seperti apa. Yang pertama adalah hati yang tulus. Ya, kita bisa melihat 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7. Samuel melihat Eliab layak diurapi Tuhan sebagai raja. Tetapi Allah berkata dalam ayatnya yang ketujuh, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab itu aku telah menolaknya. Bukan dilihat manusia yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat kedalaman hati. Yang tahu segalanya, perkenanan Tuhan ada ketika Tuhan melihat kedalaman hati kita. Makanya suka dibilang kan, saya suka berkata apa? Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari disitulah terpancar kehidupan. Waktu kita bisa menjaga hati kita bisa membuat hati kita itu terjaga baik-baik, baru bisa pengurapan Tuhan itu turun, baru bisa Tuhan berkata-kata, menyampaikan banyak hal-hal di dalam kehidupan kita, sehingga kita merupakan pilihan Tuhan. Tuhan melihat kedalaman hati kita, tidak melihat parasnya seperti yang dilihat manusia, tapi Tuhan memilih Daud. Nah, sekarang kita bisa melihat Daud ini merupakan pilihan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati Daud yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada perkenanan Tuhan. Dan saya mau katakan, ketika kita berjalan dalam perkenanan Tuhan, segala sesuatunya akan menjadi lancar, sukses, bukan hanya berhasil, bahkan beruntung. Dan Daud memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui apa isi hatimu. Dan simpanlah firman dalam hatimu, dan hati-hatilah dengan apa yang ada di dalam hati. Jangan buang sampah di dalam hati kita. Ketika kita tidak buang sampah di dalam hati kita itu ada perkenanan Tuhan. Kita akan terus dalam perjalanan pengiringan dengan Tuhan, kebajikan seperti tadi lagu dikatakan apa? Kebajikan Tuhan terus mengikutinya. Tanpa engkau sadari, mujizat Allah terus terjadi di dalam kehidupanmu. Tanpa engkau tahu, sampai akhirnya engkau tercengang dengan apa yang Tuhan kerjakan. Itu yang sedang saya alami akhir-akhir ini. Saya sangat kagum, dan saya tadi pagi sepintas sempat belanja di salah satu supermarket. Saya bilang, Tuhan, saya sangat mengagumi apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Kenapa? Pilihan Tuhan itu ada jatuh terhadap saya, sehingga setiap hal, setiap sedikit apapun Tuhan perhatikan. Apapun itu Tuhan perhatikan, dan Tuhan bukan hanya mencukupkan. Tuhan kasih berlimpah, istilahnya seperti itu. Bahkan, ya, sehingga apa? Karunia menikmati itu dirasakan. Karena kebajikan Tuhan itu terus kita rasakan. Ayo, mulai hari ini kita memiliki hati yang tulus. Waktu kita mau berjalan dengan hati yang tulus, Tuhan juga akan kirimkan orang-orang tulus dalam kehidupan kita. Dan saya cuma bilang, kalau orang itu tidak tulus di dalam kehidupan kita, pasti tersingkirkan, akan tereliminasi. Akan Tuhan jauhkan dari hadapan kita. Dan biarlah Tuhan berikan jamah hatimu pada hari ini. Tuhan bersihkan hatimu pada malam hari ini. Ada yang terluka, Tuhan hibur. Tuhan beri penghiburan. Tuhan beri
sesuatu yang luar biasa. Hatimu yang baru, yang Tuhan jamah pada malam hari terjadi. Pada hatimu di jamah Tuhan, engkau akan mengalami damai sejahtera yang luar biasa penuh. Bahkan waktu damai sejahtera itu engkau rasakan ada sesuatu yang luar biasa, engkau akan berkata, Tuhan terima kasih. Engkau sudah membuat kami melupakan apa yang di belakang, melupakan apa yang dirasakan sakit itu. Dan saya mau kasih tahu, ketika saya dilukai, saya cuma bilang Tuhan, buat damai sejahtera terus di dalam hati saya. Untuk saya melupakan apa yang orang itu kerjakan dalam saya, supaya saya tidak menyimpan sampah itu. Akhirnya damai sejahtera itu dalam hitungan 1 menit selesai. Dan pada saat itu juga saya bisa berjalan dalam pengiringan dengan Tuhan, menjadi orang pilihan Tuhan. Yang kedua, berani mengalahkan dosa. Di di slide berikutnya, Kejadian 41 ayat 37 sampai 41 diceritakan bagaimana kehidupan Yusuf. Kita tahu yang kita hari-harinya baca Alkitab, kita akan tahu bagaimana kehidupan Yusuf. Yusuf yang berkenan di hadapan Tuhan, Yusuf yang merupakan pilihan Tuhan, diangkat sama Firaun dan menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Seperti halnya dengan Daud. Ya, dia diangkat oleh Tuhan juga nih Yusuf. Yusuf diangkat Tuhan, dipilih karena ada sesuatu yang berbeda dengan Yusuf. Hari-harinya Yusuf selalu melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia menolak dosa. Dia tidak kompromi dengan dosa. Dia terus melakukan yang terbaik buat Tuhan. Yusuf berani berkata tidak dengan dosa, seperti yang tidak dia ketahui. Tetapi cerita Yusuf, mulai dari Yusuf dijual saudara-saudaranya dan bahkan digoda oleh istri Potifar. Nah, bayangkan, di dalam kita hidup, sekalipun kita daging kita lemah, tapi kalau kita menolak godaan apapun itu tidak akan terjadi. Kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kita berani untuk menolak dosa dan tidak kompromi dengan dosa, dan kita bisa menang akhirnya, dan kita bisa melakukan hal yang merupakan perkenanan Tuhan, hal yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan ini terjadi seperti Yusuf berani berkata tidak untuk dosa, dan walau difitnah, dijebloskan ke dalam penjara, tapi akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf karena dia tidak mau kompromi dengan dosa. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan lihat dari hati Yusuf. Yusuf yang siap untuk melakukan banyak hal, dan dia selalu melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau belajar dari pribadi Yusuf sehingga dia menjadi anak pilihan Tuhan. Dan saya ambil keputusan juga. Saya juga menghimbau Bapak Ibu, yuk kita semua mau menjadi orang yang menjadi perkenanan Tuhan. Waktu kita menjadi perkenanan Tuhan, itu tidak akan tidak mengurangi pengurapan, bahkan akan bertambah-tambah terus, bahkan porsinya bertambah. Waktu porsinya bertambah, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Engkau akan bisa tahu apa yang Tuhan inginkan engkau kerjakan ke depan. Itu terjadi. Dan saya percaya ada orang-orang di sini yang Tuhan sedang tugaskan untuk melakukan tugas Tuhan. Dia lagi diperhadapkan sesuatu yang keputusannya yang sulit. Tapi pada saat dia bisa mengambil keputusan itu yang tepat, akhirnya dia menang. Dia bisa dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Dia merupakan orang pilihan Tuhan. Dan kerjakan itu. Karena saat engkau mengerjakan itu adalah porsi yang luar biasa yang Tuhan terus percayakan lebih dari yang sekarang. Dan itu yang Tuhan memang persiapkan ke depan lebih lagi. Dan saya mau katakan, kalau orang merupakan orang pilihan Tuhan yang berani untuk berkata tidak dengan dosa, dia akan dipercayakan Tuhan lebih lagi, bahkan dipromosikan Tuhan lebih lagi dari apa yang tidak pernah dia pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Dan itulah merupakan bonus dari Tuhan yang Tuhan akan terus kerjakan di dalam kita. Dan izinkanlah Tuhan bekerja terus di dalam kita dengan hati yang terus terpaut dengan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, bukan maunya kita. Waktu kita mau berjalan bersama Tuhan, berapa waktu lalu kita tahu Tuhan Yesus mati di kayu salib, datang ke dunia ini. Dia merupakan Tuhan yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Karena
itu dia boleh mati supaya kita memperoleh hidup yang kekal, ada keselamatan yang kita terima, akhirnya kita boleh dimenangkan, makanya kita bisa melihat apa? Dosa kita sudah dikubur, bahkan dia bangkit untuk memulihkan kita, membawa kita hidup dalam kemenangan. Saat itu juga kita bisa melihat lawatan Tuhan terjadi. Di situ juga, saat kita berdoa, doa orang benar besar kuasanya. Doa kita tidak mentok di plafon, tapi pada saat kita berdoa, selalu Tuhan jawab. Dan ini merupakan satu kesaksian. Saya berdoa nggak pakai lama. Setiap saya berdoa, mujizat itu Tuhan kerjakan. Bahkan saya cuma bilang, Tuhan, ada satu kesaksian berapa waktu lalu, waktu pelayanan. Orang ini cuma berkata, Bu, bantu doa. Dia bilang seperti itu. Doa apa ya? Saya itu lagi ada pembayaran. Saya cuma bilang apa? Tuhan beri yang terbaik buat Anda dan percaya dengan imanmu Tuhan akan kerjakan. Singkat cerita cuma hitungan 3 sampai 4 jam WA mulai masuk. Bu, makasih ya. Tuhan campur tangan. Kenapa? Ada apa Tuhan campur tangan? Apa nih? Penasaran ya saya. Terus dia bilang apa? Tiba-tiba Tuhan kirimkan orang memberkati saya persis dengan apa yang saya butuhkan. Saat itu, jujur, secara manusia, kalau saya bantu dia pun bisa. Tapi saya cuma mau bawa dia untuk dia lebih mengandalkan Tuhan daripada manusia. Lebih mengandalkan Tuhan. Saat dia mengandalkan Tuhan, mujizat terjadi. Jadi tergantung. Ketika saya berdoa buat siapapun di tempat ini, saat engkau percaya benar-benar kepada Tuhan, mujizat itu akan terjadi. Tapi pada saat saya berdoa, engkau tidak percaya dengan apa yang Tuhan kerjakan, belum tentu jawaban Tuhan itu akan langsung terkoneksi dan jawaban Tuhan itu langsung saat itu. Tinggal tergantung rasa percayamu yang benar-benar di hadapan Tuhan dan itu mujizat akan terjadi. Tuhan cuma minta saat engkau percaya, mujizat itu akan terjadi. Saat engkau percaya, kuasa itu akan bekerja. Dan Tuhan cuma minta kita percaya dengan apa yang Tuhan kerjakan. Dan sampai hari ini, apapun yang saya doakan, itu selalu terjadi dan selalu Tuhan jawab, tidak pernah pakai lama dan itu benar-benar terjadi. Hanya karena satu, kita berani mengalahkan dosa, menjauhkan diri dari dosa, dan bahkan kita menjadi orang pilihan Tuhan, dan kita mau berjalan dalam pengiringan dengan Tuhan, yang selalu fokus sama Tuhan, beri waktumu untuk Tuhan, jangan pernah bolong, doa selalu berjalan bersama Tuhan, punya jam doa, dekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, dan kuasa itu bekerja lebih dahsyat lagi, itu akan terjadi. Yang ketiga adalah tekun. Di slide berikutnya, Daniel 6 ayat 11. Ya, dikatakan bahwa Daniel 3 kali sehari berlutut berdoa memuji Tuhan. Kita sekarang dipertanyakan sama Tuhan berapa kali kita dalam sehari untuk mencari Tuhan. Tuhan cuma minta hati yang datang benar-benar menyembah Tuhan, untuk mencari Tuhan dan benar-benar rindu akan Tuhan. Dan saat Daniel tekun menjaga hubungan pribadinya dengan Tuhan, dia memiliki kedudukan yang tinggi di zaman pemerintahan Darius. Dan saat itu juga di zaman pemerintahan Kores. Bayangkan, saat engkau banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, ada satu eh, hal yang Tuhan kerjakan yang kau tidak pernah tahu. Dan saat itu juga Tuhan selalu memberikan yang terbaik, memiliki hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Di situ juga Tuhan akan membawa kita menjadi pilihan Tuhan. Waktu kita menjadi pilihan Tuhan, engkau akan tercengang dengan apa yang Tuhan kerjakan. Dan waktu kita bisa melihat, wah dahsyat ya, cara Tuhan itu memang selalu menghibur. Cara Tuhan itu membuat kita menang. Cara Tuhan itu membuat kita menjadi sosok yang luar biasa. Bahkan kita bisa menjadikan itu kesaksian bagi keluarga kita, orang terdekat kita, bahkan bagi keluarga besar kita. Dan saya mau katakan, banyak orang yang datang kepada kita, bawa dia untuk selalu mencari Tuhan. Dan pada saat dia mencari Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupannya, bahkan dia dipakai Tuhan luar biasa. Ayo sama-sama kita terus tekun di dalam berdoa saat kita berdoa. Malam hari ini ada yang punya kerinduan
yang terus berdoa, walaupun doamu tidak dijawab Tuhan, tapi ada waktunya, kita tunggu waktunya Tuhan untuk menjawab doamu. Percayalah, kuasa Tuhan itu sedang bekerja, Tuhan sedang menjamah engkau, dan Tuhan sedang ingin mengangkat engkau lebih dari yang sebelumnya. Tapi berikan hatimu yang benar-benar percaya sama Tuhan, dan doamu pasti dijawab Tuhan. Yang keempat adalah hati hamba. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Maria tidak berbantah-bantahan dengan Tuhan. Seperti halnya dengan Maria. Kita tidak menolak apa yang Tuhan mau untuk kita, tapi kita perlu memiliki hati seperti Maria. Apapun itu, dia selalu datang ke Tuhan dengan hati yang benar-benar menyembah kepada Tuhan dan selalu menyerahkan diri untuk Tuhan. Dan dia tidak pernah berkata tidak, tapi dia berkata apa? Saya selalu ingin di kaki Tuhan. Pada saat saya ingin di kaki Tuhan, saya percaya Tuhan selalu mengerjakan yang sesuatu sehingga mengubahkan hati saya adalah hati seorang hamba. Ketika engkau memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan, barulah hati hamba itu Tuhan berikan. Karakter ilahi Tuhan akan berikan dan kau akan menjadi cerminan bagi setiap orang, menjadi suratan Kristus yang terbuka sehingga banyak orang boleh dimenangkan lewat kehidupan kita. Banyak orang, terutama dalam keluarga kecil besar kita, bisa melihat dan mereka bisa menerima Yesus sebagai juru selamat. Ada keluarga yang belum dimenangkan seutuhnya, itu akan menjadi kesaksian luar biasa dan engkau memiliki hati hamba sehingga mereka boleh dimenangkan. Dan saya mau katakan, setiap dimanapun langkah kakimu berada, hati hamba itu perlu engkau tanamkan sehingga kuasa ilahi itu bekerja sehingga engkau bisa memperkatakan adalah perkataan Tuhan ada bersamamu dan ucapanmu adalah ucapan Kristus yang ada engkau sampaikan dimanapun engkau berada dan hati hamba itulah itu luapan dari dalam hatimu berkata perkataan Kristus dan perilakumu adalah perilaku ilahi yang Tuhan inginkan, maka engkau akan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi orang pilihan Tuhan. Ya, malam hari ini saya mau simpulkan, ayo kita menjadi orang pilihan Tuhan. Kita nggak mau sia-siakan apa yang Tuhan sudah percayakan, supaya kita terus memiliki hati yang tulus, berani mengalahkan dosa, tekun seperti Daud, dan kita punya hati hamba. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan. Oke, Bapak Ibu, kita akan doa. Yang tugas doa bisa dihandle. Yang tugas doa Bu Lydia. Tolong Jerry dihandle, Jerry. Oke, mari kita satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan menyatakan kasih dan kuasa-Mu atas kehidupan kami. Buat kesempatan malam hari ini yang luar biasa, di mana kami boleh berhimpun dalam satu media online. Doa malam kami percaya Tuhan, bahwa anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat-Mu tidak dibatasi oleh tempat dan waktu dan keadaan. Kami percaya malam hari ini Tuhan tetap bekerja dengan cara-Mu. Tuhan tetap berkarya dengan segala apa yang Tuhan kehendaki atas setiap kehidupan kami. Melalui kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan kembali meneguhkan dalam kehidupan kami. Firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Asal kami percaya, asal kami hidup menggantungkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Kami berharap benar-benar hanya kepada Tuhan. Kami benar-benar hidup melekat kepada Tuhan, dan kami menjadikan Engkau yang terutama dan prioritas yang terutama dalam kehidupan kami, maka kami boleh melihat terobosan demi terobosan Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Segala apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini, apapun yang menjadi keluh kesah kami, apapun yang menjadi
problema, permasalahan kehidupan kami. Tuhan, kami percaya, kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada sebuah kekuatan yang baru, ada sebuah terobosan yang baru. Di dalam hadirat Tuhan kami percaya Tuhan, kalau kami tidak mengandalkan kekuatan kami, kalau kami hanya mengandalkan kuasa Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, berkati Ibu Nancy yang sudah memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di PD Harvest Blessing ini dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Oh Tuhan, biarlah beliau dipakai Tuhan dengan kedahsyatan yang daripada-Mu. Tuhan memakai beliau dimanapun beliau ada, dengan segala apa yang Tuhan sudah taruhkan menjadi tugas tanggung jawabnya, dengan setiap apa yang Tuhan sudah gariskan dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, di dalam usahanya, di dalam keluarganya, dalam kehidupan pribadinya. Diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Juga Tuhan akan memberkati setiap kami yang hadir malam hari ini, yang mengambil bagian di dalam ibadah kudus-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan nyatakan kasih dan kuasa-Mu buat jemaat yang ada, buat setiap kami yang ada. Mungkin kami membawa begitu banyak pergumulan dalam kehidupan kami, sakit, penyakit, apapun Tuhan. Kami percaya dengan kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kalau kami hidup percaya dan menggantungkan hidup kami hanya kepada Tuhan, menjadikan Engkau yang terutama dalam kehidupan kami, maka kami boleh melihat pertolongan demi pertolongan, terobosan yang ajaib datang daripada surgawi, memenuhi dalam setiap kehidupan kami. Memberkati juga Pak David sebagai gembala persekutuan doa kami, gembala jemaat yang ada, dengan Ibu Leli. Kami percaya Tuhan, hamba-hamba-Mu ini Tuhan sudah menetapkan untuk menjadi pimpinan, untuk menjadi otoritas kami, untuk menjadi teladan yang baik. Biarlah kiranya Tuhan menyertai urapan yang baru senantiasa ada dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melayani dengan sebuah hati yang mengasihi kepada Tuhan, hati yang mengasihi kepada jemaat-jemaat. Oh, mereka boleh mengulurkan tangan untuk menolong, membantu di dalam kehidupan jemaat-Mu, untuk mereka boleh semakin hari semakin hidup mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kehidupan kami, jemaat Tuhan yang ada di Persekutuan Harvest Blessing Surabaya ini akan mengalami pemulihan yang sejati dalam Engkau. Hari-hari di mana kami boleh beribadah, baik hari Senin, baik hari Rabu, di dalam ibadah raya kami percaya Tuhan, Tuhan akan himpunkan jemaat Tuhan, baik yang sudah lama, baik yang jemaat baru. Oh, Tuhan akan himpunkan kami untuk kami boleh menerima berkat yang luar biasa datang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa buat kesejahteraan bangsa di mana kami tinggal, di Indonesia dan di kota kami Surabaya. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tangan-Mu senantiasa bekerja, mengerjakan karya-karya yang ajaib atas kehidupan kami Tuhan. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran, kami percaya Tuhan, Indonesia akan dibawa lebih hari lebih mendekat kepada Tuhan, dan senantiasa hidup mengandalkan Tuhan. Dan para pemimpin-pemimpin kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mulai pimpinan yang tertinggi sampai RT RW yang ada Tuhan, kami serahkan semuanya pemerintahan kami yang ada, sampai di pelosok-pelosok yang ada, mereka boleh amanah untuk menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Dijauhkan kiranya dari roh spirit yang korupsi, kolusi, nepotisme, dihancurkan di dalam nama Yesus. Mereka boleh bergerak dengan kehendak yang daripada surgawi saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, malam hari ini, malam di mana kami boleh menerima terobosan yang ajaib datang daripada Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang ada banyak masalah, Tuhan sudah memberi kami kekuatan untuk kami cakap menanggung segala sesuatunya. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sudah diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Ya, langsung saja saya akan membacakan pengumuman kita untuk sepekan depan. Welcome, selamat datang Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir mungkin malam hari ini. Ya, bisa kasih icon jempol atau lambaikan tangan. Bapak Ibu, mungkin ada dari 21 anggota kita malam hari ini. Adakah? Seperti ada yang melambai.
Apakah benar? Oh, belum ada. Oke. Next, mari kita isi Bu Ruti. Oh, ada? Oh, ada ya, Ibu Ruti ya. Ada ya? Oh ya, selamat malam, shalom Bu Ruti. Selamat bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Dan ya, kita akan jumpa di hari Rabu, tanggal 30 April, hari besok Rabu, Bapak Ibu ya, lusa, jam 7 malam, dan kita akan diberkati oleh hambanya, Pastor David Lee, di mana? Di Darmo Permai Timur 12 nomor 4. Dan ada perjamuan kudus. Yuk bawa jiwa-jiwa baru untuk sama-sama dimuridkan. Puji Tuhan. Dan kita akan jumpa doa malam online seperti malam hari ini, Senin depan tanggal 5 Mei, jam 7 malam, dan kita akan diberkati kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Pastor David Lee. Selamat menikmati hadirat dan urapan dalam doa malam kita. Puji Tuhan. Terima kasih banyak sekali lagi buat Ibu Nancy Lumumba yang sudah memberkati jemaat Tuhan yang ada di Persekutuan Doa Harvest Blessing. Kiranya Tuhan memberkati segala pelayanan, keluarga, dan segala keperluan disediakan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Untuk persembahan kita bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama L. David Limanto di nomor rekening 1030565807. Ada persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur, pengembangan Persekutuan Doa Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di hari Senin ya, hari besok lusa di Darmo Permai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat segala yang baik yang Tuhan sudah kerjakan malam hari ini, begitu indah dan begitu luar biasa. Tuhan sudah taruh sesuatu yang indah bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu, yang juga ikut ibadah malam hari ini. Penuhi hati kami dengan hati yang tulus, tidak mempunyai maksud yang tidak baik, tapi hati kami selalu lurus, hati kami selalu jujur, benar di hadapan-Mu. Bawa kami untuk berani mengalahkan dosa, sekecil sebesar apapun Tuhan. Kami biar belajar untuk taat, takut akan Tuhan. Karena di dalam takut akan Tuhan, di situ terletak berkat-Mu. Bawa kami untuk semakin tekun, setia mengikut Engkau dalam suka maupun duka. Kami boleh tetap setia karena Engkau sudah setia, bahkan Engkau mati di atas kayu salib. Bahwa kami punya hati seorang hamba, karena Engkau rindu orang yang semakin rendah hati, karena orang yang rendah hati akan ditinggikan, sedangkan orang yang tinggi hati akan direndahkan. Kami bersyukur buat segala kebenaran firman-Mu termeterai dalam kehidupan kami, sehingga setiap anak-anak-Mu yang dengar firman-Mu diubahkan paradigma kami untuk semakin mengerti rencana Tuhan yang besar atas hidup kami. Terima kasih, berkat-Mu juga nyata bagi hamba-Mu Bu Nancy, pelayanan keluarga, apa yang dibutuhkan, tambah-tambahkan dengan berkat yang terbaik. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati, dan membuat hidupmu berkemenangan sampai Yesus datang kedua kali, karena engkau dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Kristus. Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.